Baiklah, selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, yaitu Pak Adi Mursalin. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS, yaitu dari mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum saya menjawabnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Olim PSD, NIM 2110417458. Saya dari kelas manajemen 4. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya, yaitu dari pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi di suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu atau tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya kinerja. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu ada beberapa bidang ilmu yang diikuti memberi kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi. Jelaskan. Bidang yang pertama yaitu pada tingkat individu. Ke tingkat individu, kejadian yang terjadi dalam organisasi, dalam sehubungan perilaku seseorang dan interaksinya. Organisasi memiliki sikap masing-masing, yaitu dalam sikap kepribadian, nilai, dan pengalaman yang berbeda-bedanya, mempengaruhi dalam perilakunya. Lalu yang B yaitu tingkat kelompok. Pada tingkat kelompok ini, perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai dianut oleh kelompok. Lalu yang C yaitu tingkat organisasi kejadian-kejadian yang terjadi dalam konten struktur organisasi. Struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik perilaku keorganisasian. Karakteristik yang pertama yaitu perilaku. Perilaku fokus pada perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi oleh keseorangan harus mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Lalu yang kedua yaitu struktur. Struktur berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses keorganisasian meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Kita lanjut dengan pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulasi, mengenal motivasi, serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Germas dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima ini silahkan tonton video dengan membuka link bawah ini. Pertanyaannya, jelaskan siapa pembicaranya. Pembicaranya yaitu Eriko Muhammad Y. Lalu jelaskan apa topik yang dibahas, yaitu sikap hubungan dengan perilaku. Lalu yang ketiga yaitu pembahasannya. Yang pertama yaitu dia membahas tentang definisi sikap. Sikap berasal dari kata Latin yaitu aptus yang berarti keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan. Dengan demikian, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Evaluasinya positif atau negatif, yakni suatu kecenderungan, situasi objek, dan lingkungan, serta dengan kesepakatan individu terhadap stimulasi atau sebagai respon. Maka dari situ sikap dinamisnya. Lalu yang kedua yaitu membahas tentang karakteristik sikap. Yang pertama yaitu memiliki arah. Yang kedua yaitu intensitasnya. Yang ketiga yaitu keluasannya.
yang keempat yaitu konsistensinya, yang kelima yaitu spontantisnya. Yang masuk yang C yaitu komponen-komponen sikap. Yang pertama yaitu kognitif, berhubungan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek. Lalu yang B yaitu efektif, di mana yaitu tentang perasaan individu terhadap objek atau subjek. Yang ke C yaitu perilaku. Perilaku yaitu suatu tindakan dengan keyakinan dan keinginan individu. Kita masuk dengan fungsinya. Fungsi sikap, fungsi pengetahuan, fungsi identitas, fungsi harga diri, fungsi pertahanan diri, dan fungsi motivasi kesan. Kita masuk dengan definisi perilaku. Definisi perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulasi dari luar. Dengan demikian, maka perilaku merupakan cerminan konkretnya terhadap sikap, dampak, perbuatan, dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan, dan lingkungan. Lalu teori-teori perilaku yang pertama yaitu teori perilaku beralasan. Yang kedua yaitu teori berperilaku berencana. Dan teori yang terakhir yaitu teori berattitude. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan dari sikap adalah penilaian terhadap suatu objek yang terdapat pada kehidupan kita. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang ke-6 yaitu tontonlah video link di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu siapa pembicaranya? Dari link yang pertama yaitu pembicaranya adalah Dr. Agus Santoso MM. Topik yang dibahas yaitu pengertian organisasi dan keputusan kerja. Lalu pembicara yang kedua dari link yang kedua yaitu Amin dan Sarip A, di mana pembahasannya atau topiknya yaitu membahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Lalu pembahasannya perbedaan perilaku individu dapat disebabkan oleh sejumlah faktor penting yaitu proses, sikap kepribadian dan belajarnya. Maka mensikapinya dengan perbedaan yaitu dengan cara dapat kita lihat dari cara dia yaitu dari sikapnya atau dia itu introvert atau introvert. Kalau dia introvert maka kita dapat mensikapinya apakah dia itu bisa, kan dari situ kita susah mengajaknya keluar malam, kan di situ sikapnya itu seorang pendiam atau menyendiri, lebih suka menyendiri. Kita masuk dengan pertanyaan yang ketujuh yaitu pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerjasama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu, manfaatkan sumber daya yang di dalamnya. Lalu yang B yaitu kepribadian adalah suatu keperpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta nilai-nilai yang pengaruhi individu tersebut agar terbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Lalu yang C yaitu sikap. Sikap adalah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja atau netral dari diri seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Suka atau tidak suka yang muncul karena adanya objek tertentu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana kesan dan pesan Anda dalam mengikuti kuliah perilaku keorganisasian selama ini. Lalu tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan? Sebutkan yang jelas tugas yang Anda kerjakan. Kesan saya sangat senang bisa belajar mata kuliah yaitu khususnya untuk mata kuliah perilaku organisasi, dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari Bapak, dan Bapak juga selalu memberikan penjelasan yang mudah dipahami seperti pertemuan-pertemuan biasanya.
Lalu pesan saya, semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami bermanfaat sebagai motivasi untuk kedepannya, lalu untuk bekal kami kedepannya, dan semoga sehat selalu, sukses terus untuk Bapak, dan tetap menjadi dosen yang peduli untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Lalu untuk tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas dari tugas perilaku individu yang pertama, yang kedua yaitu sikap dalam dunia kerja, yang ketiga yaitu teori kepribadian, yang keempat yaitu perbedaan individu, yang kelima yaitu materi perbedaan individu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.